wabarakatuh. Selamat pagi, saya lanjutkan ya. Materi yang tadi saya jelaskan tentang penggunaan algoritma simplex untuk kasus minimize yang pada dasarnya masih menggunakan prinsip yang sama seperti sebelumnya, tapi ada sedikit modifikasi karena kasus yang dihadapi adalah kasus minimize. Ada dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama adalah dengan merubah fungsi objektif, kemudian kriteria optimalitas dan lain-lain tetap sama. Atau pendekatan yang kedua tidak merubah fungsi objektif, tapi menggunakan kriteria yang berkebalikan dengan pemilihan kriteria entering variabel pada algoritma simplex. Ingat, yang berubah atau berkebalikan adalah kondisi di baris nolnya saja. Sedangkan kondisi baris untuk rasio tes dan lain-lain semuanya sama. Jadi minggu lalu sudah terlihat bahwa, pada materi yang sebelumnya sudah terlihat bahwa hanya baris nol yang kebalikan tanda dari dua pendekatan. Selebihnya sama persis, operasi baris juga gitu. Nah, syarat dari atau bisa ndaknya dua pendekatan yang kita gunakan tergantung pada kendala dari LP yang kita miliki. Jadi masalahnya jelas minimize. Kendalanya yang saya contohkan di materi sebelumnya semua berbentuk kurang dari sama dengan. Nah, padahal belum tentu ya. Nah, sekarang saya kenalkan kalian. Nah, ini saya perkenalkan pada kalian metode Big M namanya. Ya, walaupun di sini saya contohkan ini untuk kasus minimisasi, tapi sebenarnya metode Big M ini bisa juga dipakai untuk kasus yang max. Spesifikasi dari metode Big M ini sebenarnya ada pada kemampuannya dalam mengatasi atau mengatasi kendala pertidaksamaan yang tandanya tidak hanya kurang dari sama dengan. Jadi ketika kamu bertemu dengan kendala yang bentuknya lebih dari sama dengan maupun kendala persamaan, nanti metode ini bisa mengatasi masalah yang muncul. Apa yang muncul sebenarnya akan saya jelaskan nanti ya. Jadi nanti kendala-kendala yang sifatnya lebih besar sama dengan ini akan memerlukan tambahan selain peubah access ya. Kalau lebih besar sama dengan untuk merubahnya ke bentuk standar kan sudah saya jelaskan harus dikurangi dengan access. Sedangkan sama dengan saya tidak jelaskan sama sekali harus diapakan. Nah, di sini ketemu ya. Nantinya dengan metode Big M, ketika kalian berhadapan dengan kendala yang lebih besar sama dengan dan yang sama dengan, nanti diperlukan peubah dummy yang sebenarnya tidak ada artinya sama sekali. Jadi kalau kendala yang kurang dari kemarin pakai slack ada artinya sisa. Kendala yang lebih besar sama dengan pakai excess artinya kelebihan dari terpenuhinya kebutuhan. Kalau pakai kendala sama dengan seharusnya kan sudah benar ya. Bentuk standar itu sama dengan ya. Kenapa masih perlu peubah dummy? Nah, nanti akan saya jelaskan di situ. Nah, di sini penambahan variabel dummy ini nanti sama sekali tidak ada artinya lain dengan excess maupun slack, sehingga dengan metode Big M ini prinsipnya nanti dummy ini akan diberi penalti sebesar-besarnya supaya tidak terpilih di solusi yang paling akhir. Nah, ini akan saya ilustrasikan pemanfaatan metode Big M pada kasus Bevco ya. Jadi Bevco ini memproduksi soft drink ya, rasa orange yang sebenarnya campuran dari soda rasa jeruk dan jus jeruk yang isi per botolnya 10 oz. Nah, di sini ada aturan ya bahwa di dalam kemasan per botolnya itu harus ada kandungan gula dan vitamin C sesuai batas ya. Kalau gula batasnya adalah batas maksimum karena kalau lebih nggak bagus ya. Sedangkan vitamin C butuhnya requirement minimum, jadi di situ harus ada paling sedikit sekian gitu ya. Nah, dan dibutuhkan biaya tertentu untuk membeli bahan. Bahannya apa? Ya ini campuran soda dan jus jeruk. Sedangkan di sini botolnya harus volume per botolnya harus 10 oz. Jadi terserah mau nyampur sodanya berapa, jusnya berapa, yang campurannya harus total 10 oz. Nah, nanti di sini ingin diputuskan
komposisi bahan. Komposisi bahan di sini ya cerita tadi, berapa volume sodanya, berapa volume jus jeruknya, supaya totalnya 10 oz per botol, tapi tetap memenuhi kandungan gula dan vitamin C dengan biaya minimum. Mestinya kalau vitamin C ini adanya ya lebih banyak di jus jeruk, sedangkan di soda mungkin lebih dominan gula. Nah, nanti mix atau campurannya seperti apa sehingga ini terpenuhi, harus tahu dulu komposisinya. Nah, di sini ada informasi mengenai komposisi bahan dan kriteria biaya produksinya. Kemudian bisa kamu lihat di sini setiap volume satuannya oz di sini ya dalam kalau mau membuat satu botol orange minuman, satu botol minuman itu gula ya. Kalau menggunakan soda kandungan gulanya setengah ons. Ya, jadi setiap volume soda di dalam satu botol orange itu akan ya setiap soda di dalam botol orange itu nanti akan berkontribusi setengah ons gula. Nah, di sini juga setiap oz jus jeruk dalam botol orange yang mau diproduksi itu nanti setiap volumenya, setiap oznya mengandung 0,25 ons. Pada gulanya ini paling banyak 4 ons, nggak boleh lebih. Jadi kalau menggunakan 1 oz ya kontribusinya setengah ons gula. Menggunakan 1 oz soda kontribusinya setengah ons gula. Menggunakan 2 oz soda kontribusinya 1 ons gula dan seterusnya. Vitamin C satuannya miligram. Di sini sama dengan tadi. Setiap oz soda di dalam botol kemasan orange itu akan berkontribusi 1 mg vitamin C. Jadi kalau kamu menggunakan 2 oz ya akan ada 2 mg vitamin C. Sedangkan untuk jus jeruk jauh lebih banyak. Lihat nih. Di setiap oz kandungan vitamin C-nya 3 mg. Ya, 1 oz 3 mg, 2 oz 6 mg dan seterusnya. Yang nanti dalam satu botol itu harus ada paling sedikit 20 mg per botolnya. Nah, ini satu-satu ini saya pakai supaya bisa menggambarkan nanti kalau volume soda ya berapa oz ditambah volume jus berapa oz, totalnya harus 10 oz. Biaya di sini biaya produksi, biaya pembelian atau biaya apalah ya, lebih mahal pada jus jeruk ya. Di sini harganya 3 sen per volumenya. Kalau soda harganya cuma 2 oz. Jadi kalau mau murah-murahan ya banyakan pakai sodanya ya, tapi di situ hati-hati. Aturannya kan tidak boleh terlalu manis di sini ceritanya. Paling banyak 4 ons gulanya. Nah, dari cerita ini saya bisa definisikan bahwa peubah keputusannya adalah seperti tadi, berapa sih campuran bahan supaya biayanya minimal. Campuran bahan di sini direpresentasikan dengan X1 sebagai volume soda per botol, ya, satuannya oz, sedangkan X2 volume jus per botol, satuannya juga oz. Totalnya nanti harus 10. Komposisi bahan di sini dengan gula dan vitamin C ada di sini, nanti aturannya dalam bentuk kendala, dan kendala yang satu nanti berupa volume total harus 10 oz. Nah, ini persamaannya ya, setelah kita tadi ceritakan masing-masing komposisi dan kandungan, kemudian biaya-biaya. Nah, biaya di sini kita terjemahkan dalam fungsi objektif yang bunyinya 2x1 plus 3x2. Kandungan gula kita terjemahkan dalam bentuk pemodelan setengah X1 plus 0,25 X2 paling banyak 4 on, berarti nggak boleh lebih, kurang dari sama dengan 4. Vitamin C 1 di sini kita terjemahkan sebagai 1 kali X1, 3 di sini 3 kali X2, karena paling sedikit berarti di sini lebih dari 20. Sedangkan yang volume di sini pas sama dengan 10. Volume per botolnya harus sama dengan 10. Jangan lupa batasan tanda. Ini volume tidak mungkin negatif. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana merubah menjadi bentuk standar. Jadi seperti minggu lalu, kenali dulu bentuknya. Jadi yang ini pertidaksamaan yang pertama kurang dari, maka di situ kita butuhkan penambahan variabel slack yang nanti berarti dia adalah sisa kandungan gula yang tidak
penuhi di situ. Nah, sisa dari batas atasnya ya, S1 sama dengan 4. Baris kedua, karena kurang dari, kita menggunakan excess tapi dalam bentuk pengurangan. Nah, ini yang masih sering salah ya, diingat-ingat indeks itu diberi sesuai barisnya. Jadi kalau letaknya di baris 1, baik itu S, baik itu E, baik itu nanti dummy yang notasinya saya kasih nama A. Kalau letaknya di 1 ya indeksnya 1. Letaknya di baris 2 indeksnya 2 dan seterusnya. Jadi ini kenapa saya beri nama E2, karena posisinya di baris 2, padahal nggak ada E1, nggak apa-apa, langsung E2 ya. Baris 3 sudah sama dengan, sementara saya biarkan dulu karena sudah sama dengan, nggak perlu diapa-apakan sementara. Oke, jadinya seperti ini, dimana saya masih harus tambahkan di sini ada dua variabel tambahan ya, slack dan excess yang sama-sama berarti mempunyai arti. Jadi slack tadi sisa tidak terpenuhan kandungan gulanya dari batas atas, sedangkan excess ya E2 di situ kelebihan kandungan vitamin C dari batas minimumnya. Jadi di sini nanti ada masalah sebetulnya, yaitu pada baris 2 dan baris 3 nanti tidak ditemui bentuk kanonik. Tidak ditemui bentuk kanonik yang 1 bernilai 1 di baris itu, bernilai 0 di baris lain. Ya, mungkin kamu belum kelihatan, tapi kalau saya tuliskan dalam bentuk tablo akan terlihat. Oke, coba ini saya tuliskan. Baris 0 biarkan saja dulu. Baris 1 misalkan saya tulis di sini setengah. 0,2 ya ini 0 ya. 0 setengah 0,25 S1-nya 1. E2 enggak ada. Ruas kanan 4. Baris 2 ini juga 0. Nilainya 1, 3. Enggak ada S1, ada langsung E2 minus tapi sama dengan 20 ruas kanan. Baris 3 1, 1. Tidak ada S1, E2 juga enggak ada. Ruas kanannya langsung 10. Baris fungsi objektif tidak saya rubah, tapi saya buat agar variabel semua ada di ruas kiri. Jadi Z min 2x1 min 3x2 sama dengan 0. Sehingga saya nulisnya di sini Z-nya 1, X1 variabelnya dengan koefisien min 2, X3 dengan koefisien min 3. S1 0, E2 0, ruas kanan juga masih 0. Nah, sekarang baca BV. Baris pertama, baris 0 ya pasti Z. Belum ada nilai apapun 0. Baris pertama ada 1 di sini, yang 0 nilainya S1. Boleh saya tulis di kanannya sama dengan 4. Baris kedua nggak ada. Adanya ini min 1, nggak boleh. Ya, tidak boleh menggunakan negatif sebagai BV. Apalagi baris 3 sama sekali tidak ada ini di baris 3. Ya, jadi di sini ada masalah bentuk standar yang ini secara apa adanya kita tuliskan di tablo tidak membentuk atau tidak ditemukan bentuk kanonik pada baris 2 dan baris 3 yang secara konsekuensinya tidak bisa kita tentukan basic variabelnya. Ya, jadi saya lengkapi tulisannya di situ. Baris 2, baris 3, not available, tidak ada BV di situ. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Nah, itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa nanti digunakan variabel dummy pada kendala yang menggunakan excess dan kendala sama dengan. Nah, penggunaan dummy inilah yang nanti berusaha menciptakan bentuk kanonik di baris yang bermasalah. Ya, jadi yang bermasalah kan hanya baris 2. Di baris 1 sudah nggak usah diapa-apakan, biarkan saja. Baris 3 juga bermasalah, nanti kita perlu tambahkan variabel dummy. Ya. Jadi kalau mau saya tulis lengkapnya, baris 2 itu nanti harus begini. Ya, min E2, saya tambahkan dummy, tadi saya sudah sempat singgung, namanya A. Karena posisinya di baris 2, saya beri nama A2. Sama dengannya 20 tetap. Baris 3, X1 plus X2, nggak ada apa-apa kan di sini. Saya tambahkan A3, dummy 3. Karena letaknya di baris 3.
Sehingga tablomu nanti nambah kolom. Kolomnya tidak hanya sampai E2, tapi nanti ada tambahan kolom A2 dan A3. Bagaimana dengan baris 1? Tetap. Bagaimana dengan fungsi objektif? Tetap. Hanya di bagian A2 dan A3 nanti 00 gitu saja. Oke, ini ya tadi bentuk penambahan yang saya sebutkan. Di baris 0, baris 1 tidak ada tambahan apapun, tetap. Baris 2 dan 3 ada tambahan, baris 2 A2, baris 3 A3. Jangan lupa ini juga dimasukkan dalam batasan tanda, nilainya nanti tidak boleh negatif, tapi dia tidak punya arti. Ya, tidak bisa berarti sisa, tidak bisa berarti kelebihan, karena ini tadi sudah benar, sampai sini itu sudah benar artinya. Kelebihan. Jadi ini sebetulnya cuma membantu saja supaya ditemukan bentuk kanonik. Alasannya lihat di slide setelah ini. Oke, jadi bentuk standar yang seperti ini sudah dengan tambahan A2 dan A3 akan coba saya transfer posisinya ke tableau supaya jelas posisi yang saya maksud dengan BV ya tadi ya. Jadi saya mulai dari baris 0. Baris 0 itu miliknya Z ya, Z itu 1 di sini, min 2 karena sudah saya bawa ke kiri. Koefisien X1-nya min 2X1, min 3X2 sama dengan 0. Tidak ada S1, E2 dan seterusnya, ini tidak ada. Dan baris 1. Baris 1 posisinya di sini tidak ada Z. X1 setengah, X2 0,25, ada S1 selainnya 0. Ruas kanan 4. Baris 2 Z tidak ada. 1, 3. Tidak ada S1. Min 1 di E2, 1 di A2, A3 tidak ada, sama dengan 20 di sini. Baris 3, tidak ada Z, ini ada 1, 1, 0, 0, A2 juga tidak ada, adanya A3 yang sama dengan 10. Nah, baru di sini mulai terlihat ada BV yang bisa kita bunyikan. Ya, coba dilihat di sini. Ya. Di sini akhirnya masalah kita tadi yang baris 2 dan baris 3 yang kehilangan tidak memiliki BV tadi bisa kita upayakan. Baris 0 ada. Baris 1 ada di sini. Baris 2 ada di sini. Baris 3 ada di sini. Ya. Yang bisa saya lengkapi dengan bunyi seperti itu. Z-nya masih 0, S1 4, A2 20, A3 10. Oke. Dengan BFS yang lengkap seperti ini, semua X masih 0, E-nya 0, S1 4, A2 20, A3 10. Hanya saja di situ ya juga sudah saya tuliskan ke himpunan BV dan himpunan NBV. Nah, cuman di sini nanti ada masalah. Masalah baru muncul. A2 dan A3 itu kan tadi hanya dummy. Kalau ini ada di dalam solusi, itu nanti jadi gimana ya? Kita tidak bisa mengartikan karena solusi dari suatu LP itu harus mempunyai arti semua, baik itu S sebagai slack, sebagai sisa, baik itu excess harus ada arti. Nah, kalau kita mempunyai solusi A220 dan A310 sebenarnya bingung juga apa artinya. Nah, nanti ya di dalam Big M A2 dan A3 ini kita usahakan supaya diberi penalti. Karena di baris 0, kenapa ini masih terjadi ada A2 dan A3 dalam solusi? Karena di baris 0 tidak ada informasi sama sekali bagaimana kita menghandle A2 dan A3. Kita hanya fokus pada biaya di X1, produksi volume soda tadi, dan biaya di X2, volume jus jeruk, tanpa kepikiran ini A2, A3 ini diapakan. Harusnya juga ada biaya ini kalau masuk ke dalam solusi. Oke, jadi ini adalah masalah yang terjadi ketika kita menggunakan variabel dummy. Jadi nantinya kalau ada di dalam solusi tidak bisa diinterpretasikan. Itu yang utama. Kemudian bagaimana kita mengatasi ini? Nggak boleh ada di BV, tidak boleh dipilih sebagai solusi. Nggak boleh dipilih sebagai solusi, itu tergantung dari bagaimana kita memberikan biaya pada variabel tersebut. Ingat, kasus kita kan minimize ya, kasusnya minimize. Kamu kalau disuruh memilih biaya termurah, itu pasti yang kamu pilih adalah angka-angka kecil. Ya, variabel dengan angka kecil. Contoh, misalkan saya punya variabel
X1 yang biayanya 3. Ya, variabel X2 biayanya 1000. Kalau kasusnya minimize, pasti yang kamu pilih dahulu adalah yang 3. Nah, sekarang masalahnya ada A2 yang tidak ingin kamu pilih, tapi dia memang ada di dalam model sebagai bantuan bentuk kanonisasi. Ya maka, kalau nggak ingin dipilih, maka kamu harus beri harga di sini yang juga besar. Biaya yang besar sehingga peran biaya tadi mirip seperti angka 1000 di X2 ini. Satunya biayanya cuma 3, satunya biayanya 1000. Yang 1000 tidak akan dipilih. Jadi kalau A2 nggak mau dipilih, ya A2 ini kamu kasih biaya yang besar, yang di dalam konsep Big M ini dinamakan penalti M. Kalau ditanya M itu berapa, Bu? Ya angka yang sangat-sangat besar, jauh lebih besar dari biaya-biaya lain yang ada di variabel baris 0. Jadi misalkan baris 0-nya ada X1, X2. Koefisiennya biasanya kan C1, C2 gitu ya. Sekarang kalau sudah disebut M, artinya M itu jauh lebih besar dari CC yang ada di situ. Ya. Nah, kalau untuk kasus minimize, tadi kan saya sudah bilang, Big M itu nggak hanya minimize sebenarnya, bisa juga untuk max. Nah, kalau untuk kasus minimize, dengan ilustrasi saya tadi ini, jika kamu ketemu variabel dengan biaya-biaya, katakan 3, X1, terus ada yang tiba-tiba 1000, yang besar ini tidak akan dipilih. A2 nanti juga gitu, berarti harus ada sebagai tambahan biaya, makanya plus koefisiennya M. Ya, jadi ini saya sebutkan pada fungsi objektif ditambahkan pada kasus minimize A2 dan A3 dengan penalti sebesar-besarnya M itu tadi, agar tidak terpilih sebagai solusi. Kebalikannya nanti, kalau misalkan ketemu kasus max yang harus pakai dummy A, kapan? Kalau kamu punya kasus max tapi kendalanya lebih dari, atau kendalanya juga ada sama dengan. Tadi ini A2, A3 kan munculnya karena kendala lebih besar, dan di sini muncul karena kendala yang sama dengan. Bisa saja fungsi objektifnya max. Nah, kalau fungsi objektifnya maximize, logikanya dibalik. Kalau kamu punya 3 X1 dan 10 X2, yang kamu pilih kan yang 10. Ya, atau sebaliknya, kayak gini deh. Kalau kamu punya 3 X1, 10 X2, ada min 5 X3, ya. Kalau disuruh milih, ya mau yang paling besar yang ini. Berarti X2 nanti yang terpilih karena dia akan menaikkan. X1 mungkin saja dipilih karena juga menaikkan toh. Tapi pilihannya pasti lebih dulu X2 karena X2 yang lebih besar. Nah, variabel yang ini nanti jarang, dia tidak mungkin, yang dilirik aja mungkin enggak. Kenapa? Karena minus. Minus kan pasti menurunkan gitu. Nah, di konsep Big M sama ya. Kalau tadi kita pakai konsep penambahan, ketika masalahnya adalah maximize, maka keberadaan A2 itu nanti dikurangkan di dalam fungsi objektif, bahkan pengurangannya itu masih dibebani dengan penalti sebesar N. Jadi kalau depannya ada variabel X1 koefisiennya C1, variabel X2 koefisiennya C2, nanti jika kamu menggunakan variabel dummy yang di kasus lebih besar sama dengan atau kasus sama dengan, maka tambahan atau embel-embelnya di sini ada dalam bentuk minus, ya. Nih, makanya di sini saya jelaskan kalau kasus max dikurangkan dengan bobot M, ya. Jadi nanti gitu, suatu saat ketemu kasus max, variabel dummy-nya itu dikurangi pada fungsi objektif. Ya, tetap dikalikan M, tapi dikurangi. Otomatis nanti nggak akan terpilih. Nah, di punya kita tadi, masih minimize, dengan logika kalau ditambahkan, dia malah membebani, menurun malah menaikkan fungsi objektif, nilai fungsi objektif, sehingga ditambah penambahnya dengan penalti, ya. Yang kita modifikasi juga dalam bentuk ruas kiri supaya bisa langsung dituliskan ke tableau. Jadi ini dibawa ke ruas kiri semua supaya bisa ditulis di baris 0 tableau. Oke,
Di tablo awal ini, penulisan kasus yang tadi, setelah dengan penambahan M, akhirnya menjadi min 2 dx1, min 3 dx2, S1, E2 tidak ada, tapi ada A2 dengan koefisien minus M, ada A3 dengan koefisien minus M. Setelah tadi kita rubah fungsi objektifnya, masalah baru muncul ya sayangnya. Tadi kan kita sudah sepakat ketika belum ada M ini sudah ketemu BV itu S1 di baris 1, A2 baris 3, baris 2, A3 di baris 3. Nah, sekarang buyar lagi nih di sini, lihat. A2 tidak mungkin berperan lagi sebagai BV karena di sini ada minus M. Demikian pula dengan A3. Di sini ada minus M-nya. Padahal di sini sudah cantik 001. Di sini ada minus M, ya. Jadi di sini masalah baru akibat penambahan penalti. Tidak ditemukan lagi bentuk kanoniknya. Bagaimana? Nggak masalah, itu bisa kita atasi dengan mengoperasikan ya, yang ada di baris 0 ini kan minus M. Kalau saya tambah dengan M kali 1, 0 nggak sih? 0 kan? Minus M di sini, kalau saya tambah dengan M kali 1 yang di baris 3, 0 juga toh? Ya, tapi penambahannya nanti tidak hanya di kolom A2 dan A3, otomatis berlaku untuk semua. Ya, di kolom X1 ya otomatis nanti ini M kali 1 ditambahkan. M kali 3, M kali 1 ditambahkan. Di sini minus M, tambahkan. Dan seterusnya, bahkan yang ruas kanan sekalipun, di sini nanti harus dikalikan M semua. 20M, 10M, tambahkan di baris 0 ini. Nanti akan ada perubahan dengan operasi baris. Yang ini saya sebut tablo 0. Nanti tablo 0 itu dimodifikasi sedikit ya dengan kita melakukan penjumlahan antara baris 0 yang ada di situ dengan M kali baris 2 dan M kali baris 3 seperti ilustrasi saya tadi. Ini supaya 0 ditambah M kali baris 2. Bu, kalau masih ditambah M kali baris 3 gimana? Nggak ada efeknya kan ini 0. Ya, jadi bolehlah kita lakukan secara berbarengan. Minus M ditambah M kali baris ini juga 0, nggak masalah. Langsung dia kenanya yang baris 3. Jadi bentuk kanonik yang ini tuh sebenarnya sudah setengah jadi. Kita tinggal menyesuaikan ya bagaimana keinginan kita untuk baris 0-nya. Karena di sini sebenarnya sudah sebagian besar 0, hanya dia saja yang 1. Jadi operasi baris yang serempak di baris 0 yang lama itu sebetulnya hanya akan berpengaruh pada yang baris angkanya 1. Yang lain nggak berpengaruh. Oke? Jadi ini yang saya lakukan ya, operasi barisnya. Saya bisa coba dulu yang di A2 dan A3. A2 bunyinya kan minus M di atas. Plus M kali baris 2 angkanya 1. Plus M kali baris 3 angkanya 0. Lihat ini deh. Maka bisa saya pastikan 0. Oke. Untuk yang kolom A3 caranya sama. Di A3 itu lihat ini minus M plus M kali baris 2 0 baris 2 plus M kali baris 3 baris 3 nya 1. Hasilnya juga 0 cek random aja yang X2 ya, X2 coba kamu di atas. X2 itu nilainya min 3 plus M kali baris 2 nilainya 3 plus M kali baris 3 nilainya 1. Ininya menjadi min 3, tetap M-nya ada 4. Nah, ini yang tertulis di sini. 3 plus 4M. Ruas kanan, saya langsung ruas kanan, lainnya kamu coba sendiri. Baris atas ya, baris 0 di tablo pertama ya, ruas kanan itu 0 plus 20 M kali 20 plus M kali 10. Jadi nanti baris 0 ruas kanan di baris 0 tablo baru ini akan berbunyi 30. Ya, lengkapnya.
Nah, dari sini akan terlihat lagi mana BV-nya di setiap baris. Z sama dengan 30M. S1 sama dengan 4. A2 tuh kan, A2 atasnya kan sudah 0. Boleh baru kamu bilang A2 20. A3 10. Oke, jadi ini sudah siap untuk, ini belum solusi loh ya, ini masih persiapan untuk melakukan identifikasi apakah ini tableau optimal atau suboptimal. Kalau optimal selesai, kalau suboptimal kita lakukan operasi baris lagi mendapatkan tableau berikutnya. Oke, ini adalah tableau setelah kita identifikasi BV-nya. Yang boleh kita lanjutkan dengan penentuan apakah ini sudah optimal atau belum. Berdasarkan kriteria optimalitas yang kita sesuaikan dengan masalah minimize di sini. Di masalahnya kan masalah minimize ya. Kita balik kriterianya atau di sini saya mengarahkan kalian untuk menggunakan pendekatan kedua, di mana sesuaikan aja. Di waktu awal saya jelaskan di Algoritma Simplex, koefisien di baris 0 itu artinya negatif, positif itu apa? Koefisien positif artinya dia akan menurunkan Z. Koefisien negatif artinya dia akan menaikkan Z. Kasus minimize, kalau masih ada yang bisa dipakai untuk menurunkan, belum selesai. Kalau sudah tidak ada yang bisa dipakai untuk menurunkan Z, berarti sudah selesai, atau sudah optimal. Lihat di sini kasusnya. Bu ada M-nya. Nah, ini sekarang. Ada penjelasan saya di bawah ini tentang arti M. Jadi M itu adalah bilangan yang sangat-sangat besar, sehingga ya tidak akan kalah dengan selalu menang terhadap koefisien yang bukan M. Berapapun koefisien yang bukan M, mau itu negatif atau positif, tidak akan ada artinya. Karena angka M ini selalu menang. Ya, contoh saja misalkan M-nya 1 juta. Jadi min 2 plus 2 juta kan jadinya kalau itu yang plus 2M. Pasti tetap positif, gitu ya. Tapi kalau saya ketemu min 2M atau plus ya ini, plus 2 min 2M, 2M-nya 2 juta, ya jadi negatif toh. Nah, jadi di sini negatif atau positifnya itu sangat tergantung oleh koefisien M-nya. Di situ saya tuliskan, kalau kamu punya min 2 plus 2M itu positif, min 3 plus M, 4M itu juga positif, baru kalau ketemu minus M, nah ini yang akan bilang ini negatif. Ya. Dan posisi relatifnya, min 3 plus 4M ini jauh lebih besar dari min 2 plus 2M. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling menurunkan Z-nya nanti, ya koefisien miliknya X2, karena disitu punya min 3 plus 4M. Jadi ini menjadi kolom pivot yang nanti menyebabkan X2 masuk ke BV, menggantikan salah satu dari A2 atau A3 yang kita pilih berdasarkan rasio tes. Rasio tes sudah saya tuliskan di situ, pada baris 1 itu 4, dibagi 0,25 hasilnya 16. Baris 2, 20 bagi 3 hasilnya 20 per 3, 6, sekian. Baris 3, 10 bagi 1 hasilnya 10. Pemenangnya yang ini, ya, yang baris 2, karena 20 per 3, 6, sekian, nilainya paling kecil dari 3 yang rasio tes yang kita lakukan. Ya, ini nanti BV-nya yang tadi berbunyi S1, A2, A3 akan berganti menjadi S1 tetap, A2-nya ganti X2. Ya, karena sudah digantikan oleh X2. Nih, bagaimana cara merubah supaya bentuk irisan dari baris dan kolom pivot, atau terutama kolom pivotnya, bernilai 1 di sini, 0 di yang lain. Sama caranya dengan yang kemarin. Cuman hati-hati saja dengan baris 0, karena baris 0 di situ ada unsur min 3 plus 4M, tapi kalau kalian sudah menghafal caranya seperti yang saya pernah jelaskan, nggak akan kesulitan. Jadi koefisien di baris pivot ini nanti akan jadi pembagi di sini. Sedangkan koefisien yang ada di sini, dan di sini nanti jadi pengali untuk pengurangannya. Nanti saya tunjukkan di slide selanjutnya. Jadi saya fokus dulu ke baris 2 supaya menjadi 1 di sini kan harus dibagi 3. Yang dibagi 3 tidak hanya kolom X2 semuanya, ya. Jadi nanti di sini di sepertiga. Tetap 0, di sini min sepertiga,
0 di sini 20/3. Ya. Silahkan tetap tulis pecahan karena kalau koma-koma kadang riskan pembulatan ya. Nah, ini adalah hasil selengkapnya dari perhitungan operasi baris yang membuat angka di baris 3, baris 2, kolom X2 menjadi 1 ya. Yang akhirnya baris ini nanti kita jadikan alat untuk menolkan yang lain-lainnya. Nah, caranya seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi, kamu manfaatkan angka yang ada di sini. Jadi ya, dengan bantuan baris baru yang sudah terbentuk, sini jika saya punya min 3 plus 4M biar jadi 0 di sini, harus dikurangi dengan bilangan yang sama-sama min 3 plus 4M. Ya, biar jadi bunyinya tetap min 3 plus 4M harus dikali 1. 1 posisinya miliknya baris 2, pivot yang sudah kamu buat menjadi 1 di sini. Baris 2 tabel 1. Ya, jadi pasti 0 nanti di situ. Bisa saya ilustrasikan untuk kolom X2. Ini tadi sudah ada min 3 plus 4M. Min 3 plus 4, min 3 plus 4M kali 1 pasti 0 karena angkanya sama. Ya. Yang mungkin berbeda dan agak kompleks itu adalah kolom X1. Karena kolom X1 di sini sama-sama ada min 2 plus 2M. Di barisnya X1 di sini ada angka di baris 2 tabel 1 kolom X1 ada angka 1/3. Kerjakannya kelompokkan angka dengan angka yang ada suku M dengan suku N. Ini saya dahulukan yang angkanya di depan ada min 2, di belakang ada min. Jadi plus 3, jangan lupa dikalikan 1/3. Hasilnya ini 1 ya, jadi min 2 plus 1 jadi min 1. Yang ada M-nya, suku depan 2M, suku belakang minus 4M kali 1/3. Kalau kita samakan pertiganya, jadi di sini 6M, belakang 4M, hasilnya 2/3M. Kalau mau dituliskan dalam bentuk yang sepertiga sama-sama ada sepertiganya, baik di sini maupun di sini, ya jadikan 1 aja, sepertiganya di depan, ya, yang ada unsur M tinggal, atau yang min 1 jadi min 3, 2/3M jadi tinggal 2M. Itu nanti kamu tuliskan di sini. X2-nya 0 tadi sudah. Saya langsung ke ruas kanan. Yang lain silakan dicoba sendiri. Nanti saya perlukan tempatnya untuk penjelasan. Di ruas kanan, ya, pada baris 0 yang lama, yang atas, isinya 30M. Pada baris 2, di sini adalah angka 20/3. Kita tidak mempunyai pasangan angka yang bukan M ya. Yang bukan M angkanya hanya ada 1. Saya tuliskan langsung di atas. Plus 3 kali 20/3. Jadi sudah dapat angkanya 20. Sekarang saya buat yang suku M. Suku pertama plus 30M. Suku kedua minus ya. Minus 4M kali 20/3. Dibuat sama-sama per 3. 30M jadi 90M. 4 kali 20, 80. 80M. Di sini saya dapat 10/3M. Sama seperti tadi, kalau mau ditulis yang sepertiganya ada di depan, berarti di ruas kanan ini nanti isinya sepertiga, ya. Yang angka 20 ini biar ada sepertiga berarti harus 60. 60/3 jadi 20, sedangkan yang suku ada M-nya sepertiganya sudah keluar, tinggal sisanya 10M. Itu nanti isi dari ruas kanan. Selainnya dicoba sendiri. Selengkapnya ada di sini dan bisa kamu lihat ya di baris 0 yang sudah saya lengkapi sudah mulai terbentuk X2 0 seperti kebutuhan kita, X2-nya 0. Kemudian ada ini X2-nya sudah 0. Ada koefisien-koefisien di baris 0 lainnya yang mungkin saja positif, mungkin saja negatif.
ya, yang nanti menjadi kriteria optimalitas kita. Tapi nggak saya bahas dulu sekarang, karena saya masih harus membuat 0 untuk baris 1 dan 0 untuk baris 3 menggunakan angka-angka yang ada di sini. Konsepnya sama seperti tadi, bahkan lebih mudah karena di sini tidak lagi ada unsur M-nya. Oke, sekarang untuk baris 1, bagaimana supaya ini 0? Tadi caranya sama, angka 0,25 ini harus dibuat menjadi 1, supaya dibuat menjadi 0, supaya 0 dikurangi dengan angka yang sama. Angka yang sama saya taruh di sini, 0,25. Ya, dikali biar tetap 0,25 kan harus dikali 1. Ya sudah, penilai 1 adalah baris 2 yang baru di sini. Ya, jadi rumus ini berlaku untuk seluruh kolom. Tapi fokusnya adalah kolom X2 yang harus bernilai 0 nantinya. Oke, saya coba tunjukkan untuk kolom X2. Yang atas nilainya 0,25. Min 0,25, baris 2 barumu angkanya 1. Maka hasilnya 0. Ya, saya pakai random yang lain. Misalkan yang saya gunakan adalah kolom X1. Ya, kolom X1. Kolom X1 yang atas nilainya setengah, min 0,25 sudah pasti. Di sini ya nilainya sepertiga. Berarti ada setengah dikurangi seperempat kali sepertiga. Per 12 ya. 12 bagi 2, 6. Min 1. Jadi nanti di sini akan ada 5/12. Tuliskan di sini. S1 coba. S1 di atas bagaimana? S1 atasnya 1 ya, 0,25 tetap, tapi di sini S1 0. Jadi nggak masalah ya kalau di sini 0. Jadi angkanya nanti di sini tetap sama dengan 1. Ruas kanan saja sekarang, yang lainnya bisa ngikutin. Ruas kanan. Ruas kanan itu di kolom di baris 1 angkanya 4 seperempat kali di ruas kanannya ini nilainya 20/3. Oke, per 12 lagi jatuhnya ya. Misalkan saya jadikan 12, 48 min 20. Jadi 28/12 atau dikecilkan menjadi bagi 4 7, bagi 4 3. Oke, jadi nanti di situ isinya selengkapnya seperti ini. Ya, untuk baris 1. Untuk baris 3 sama caranya, tinggal kita rubah ini angka-angka koefisiennya supaya sesuai dengan tujuan kita menolkan ini. Jadi sekarang yang mau dinolkan nanti yang ini. Dan kebetulan 1 ya, 1 gampang, nanti berarti tinggal dikurangi saja. Oke, jadi seperti tadi, karena ini sudah 1, ya, tinggal dikurangi saja sebenarnya. Tapi ketika kita ingin konsisten dengan penotasian seperti yang tadi sebelum-sebelumnya, maka saya tuliskan di sini baris 3 yang baru adalah baris 3 yang lama di sini dikurangi 1 kali baris ya yang sudah nilainya 1 di sini. Jadi posisi baris ini selalu dipakai untuk penentu pengenolan. Jadi selalu dipakai baris 2 pivot itu selalu dipakai pada operasi baris yang manapun. Nah, tinggal ngurangi aja toh. Ya, mengurangkan baris 3 yang lama dengan baris 2 yang ada di sini, hasilnya adalah baris 3 yang baru. Jadi bisa saya tuliskan untuk Z-nya ini tetap 0. Untuk X1 atasnya kan 1 dikurangi baris 2 di sini sepertiga. 1 kali sepertiga. Berarti hasilnya 2/3. Saya tuliskan di sini 2/3. Untuk X2 di atas nilainya 1 ya, tujuan kita supaya 0. Baris ini 1 betul terpenuhi 0. Coba random yang belum saya coba A2 misalkan. Kolom A2 di sini 0. 0. Di sini kolom A2 sepertiga. Kurangi 1 kali sepertiga. Hasilnya jadi min sepertiga. Minus. Min sepertiga. Oke. Ruas kanan di atas 10 dikurangi yang di sini dikurangi 20/3 kali 1 ya depannya sebenarnya. Hasilnya adalah 30/20/3, 10/3. Oke. Selengkapnya ada di
Sini. Ini selengkapnya yang sudah bisa saya telusuri mana BV di setiap baris. Jadi untuk Z di baris pertama ya sama dengannya ini semua. Baris kedua, baris 0, maaf baris 0, Z-nya baris 0, baris 1 S1 nilainya 7/3. Baris 2 ada X2 nilainya ada 20/3. Baris 3 ada A3 nilainya 10/3. Nah, ini selengkapnya, tinggal kita coba periksa. Apakah ini sudah memenuhi kriteria optimalitas? Jawaban saya belum. Indikator yang pertama adalah di dalam solusi masih ada A3. A3 ini kan nggak boleh, A itu nggak boleh ada di solusi. Selama masih ada di dalam solusi, sebetulnya itu solusinya belum optimal. Yang kedua, baris 0. Tadi sudah saya bilang kriteria optimalitasnya minimize ya, dicari ya. Kalau ada positif justru itu masih bisa menurunkan. Kalau sudah negatif semua selesai. Nah, kamu lihat sendiri di sini, yang negatif itu masih ini saja. Sedangkan yang lainnya di sini plus 2M, di sini M masih positif semua. Jadi masih bisa diteruskan untuk mencari solusi yang lebih baik. Ya, lagi Z-nya. Z-nya di situ masih 60 plus 10M/3. Ingat, M itu kan angka-angka besar. Jadi kalau masih ada tambahan 10M, ya besar sekali itu Z-nya. Ya, relatif terhadap 60. Jadi kalau masih ada M-nya juga menunjukkan bahwa itu Z-nya belum optimal. Jadi untuk Big M ada 3 indikator, dia belum optimal. Yang pertama, BV-nya masih memuat variabel dummy. Yang kedua, variabel di baris 0 juga masih belum. Ya, kalau kasus minimize masih ada yang positif. Misalkan kasus maximize masih ada yang negatif. Dan yang ketiga, di ruas kanan. Ruas kanannya masih ada M-nya. Oke, jadi semua ada di sini sehingga tidak bisa saya putuskan ini optimal. Ya, karena belum optimal, ya lanjut lagi rasio tes, pilih kolom, rasio tes, operasi baris. Ya, jadi di sini tidak saya tunjukkan, bisa kamu coba sendiri. Langkah berikutnya sebenarnya bisa dilihat dari yang paling positif itu ada di X1, ya 2M, di sini M. Kemudian rasio tes bisa kamu lanjutkan dengan melakukan rasio antara 7/3 dengan 5/12, 20/3 dengan 1/3, 10/3 dengan 2/3 untuk memperoleh mana yang harus dikeluarkan dari BV. Coba sendiri saja. Ya, hasilnya tablo yang kedua ini. Tablo yang kedua ini adalah operasi baris yang telah saya lakukan, walaupun tidak saya jelaskan detail ke kalian. Tapi saya bisa informasikan ke kalian 3 indikator tadi semuanya sudah tidak kita temukan di sini. Yang pertama, baris 0. Lihat, ini ada min 2M, ini ada min 2M. Di sini 0 semua. 0, 0, 0, minus, minus, minus. Walaupun koefisiennya di sini plus, plus tapi kan kalah dengan min 2M, kalah dengan min 2M. Ini min 2M/2, min 2M/2 sama ya, tapi sama-sama negatifnya yang jelas. Nah, clear, tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menurunkan Z. Kemudian, ruas kanan, Z sama dengan 25. Loh, nggak ada M-nya sudah. Kan M tadi memperbesar nilai Z. Karena sudah nggak ada M, ya ini nilai terkecil ya. Yang ketiga, sudah tidak ada A di dalam solusi. Jadi di sini kamu baca S1 sama dengan 1/4. Baris 2 ada di X2, 1. X2 sama dengan 5. Baris 3 ada di X1 sama dengan 5. Nah, selesai. Sudah, ini memang tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk memperbaiki karena sudah yang paling baik. Jika ditanya solusi lengkapnya, jawab. Ya, itu tadi masalah Bevco atau orange, membuat orange buat minuman itu tadi. Solusinya X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 5, balik ke permasalahan. X1 tadi adalah campuran jusnya, campuran sodanya, 5 oz berarti satunya. X2 campuran untuk jus orange-nya juga 5. Kalau ditambah betul ya 10. Ya, jadi di situ akan kita pakai untuk interpretasi bahwa ketika ingin mendapatkan biaya produksi yang paling murah,
berapa murahnya di sini 25 sen, maka harus digunakan campuran 5 oz soda jeruk dan 5 oz jus jeruk yang mencapai requirement sesuai aturan. Jadi yang tidak sampai terpenuhi betul gulanya nggak sampai batas atas, masih ada nyisa 1/4 di sini. Sedangkan vitamin C-nya kayaknya pas karena vitamin C itu ditunjukkan kelebihannya oleh excess, di mana excess-nya di sini sama dengan 0. Excess itu kelebihan dari requirement minimum ya. Requirement tadi kan lupa saya tadi berapa, di sini pas tercukupinya. Sedangkan kalau gulanya masih kurang sebetulnya dari batas atas, kurangnya 1/4 ya. Tapi karena permintaannya malah nggak sampai, nggak boleh lebih, jadi betul di sini. Sedangkan A2 dan A3 memang harus sama dengan 0. Oke, jadi untuk pertanyaan mengenai metode Big M silahkan di dokumentasi, dicatat dulu. Nanti saya bisa disampaikan pada sesi Zoom. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.